Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid Al-Ghazali dengan NIM 13.022.234.7. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal AKA nomor 2. Di sini diberikan sebuah persamaan yaitu TN sama dengan 6TN min 1 dikurangi 9TN minus 2. Di sini kita harus memindahkan terlebih dahulu 9TN ke ruas kiri, dari kanan ke kiri. Maka yang didapatkan adalah TN minus 6TN minus 1 plus 9TN minus 2. Kemudian kita rubah hasil persamaan ini ke dalam kita merubah ke ruas dari ruas kanan ke ruas kiri itu untuk menentukan apakah dia itu bersifat homogen atau non homogen. Karena ini bersifat non homogen, maka kita akan langsung merubahnya ke dalam bentuk akar. Di sini kita mendefinisikan sebuah huruf R untuk setiap masing-masing dari TN. Kalau di sini cuma ada TN itu, berarti itu maksudnya dia menyimpan satu konstanta tersembunyi, yaitu dengan angka 1. Maka kita tulis langsung R-nya ada 3, pertamanya, step kedua R-nya ada 3, kita tulis R-nya ada 3. Terus kita mengambil pangkat dari yang paling tinggi terlebih dahulu, yaitu N min 2. Di mana 2 ini pangkatnya ini 2, terus yang ini 1, terus yang TN ini pangkatnya 0. Terus kita masukin dulu dari 2 ini ke yang dari paling pertama. Menjadi R pangkat 2, R pangkat 1, plus R pangkat 0. Kemudian kita masukkan konstantanya dari masing-masing TN ke dalam R. Yang TN ini konstantanya 1, masukin jadi 1 R pangkat 2 dikurangi 6 R pangkat 1 ditambah 9 R pangkat 0. Kemudian kita sederhanakan lagi, R pangkat 2 dikurang 6R ditambah 9 saja, sama dengan 0. Kemudian kita cari dua bilangan, di mana kalau dia itu dikalikan hasilnya 6, kalau dikalikan hasilnya itu 9, kalau ditambah itu hasilnya 6. Nah, maka untuk faktorisasinya tersebut kita mendapatkan 3, minus 3 dan minus 3. Karena hasil dari hasil dari akar tersebut itu sama, maka akan ada perubahan di rumus persamaannya. Di mana perubahan tersebut itu sama dengan C1 yang biasanya itu C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N sama dengan N. Nah, kalau ketika hasil dari faktorisasinya itu sama atau R1 dan R2-nya sama, maka ada perubahan di bagian persamaannya menjadi C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N dikali N. Nah, kemudian kita menentukan persamaan tersebut dengan kondisi yang diberikan, di mana basisnya itu adalah T0 dengan output atau return-nya 0, dan T1 dengan return atau output-nya itu 1. Kita masukkan dulu yang 0, yang output-nya 0. Di sini C1 dikali 3, ini kan 3 itu dapat dari R1-nya, yang tadi dari faktorisasi tersebut, dimasukin ke R-nya, terus ditambah C2 dikali 3 juga. Nah, tapi kita dikali N. N-nya itu basisnya, ngambil dari T0-nya ini. T0-nya ini. Lalu kemudian sama dengan 0. 0 ini untuk basis awal. Untuk kondisi yang 0, jika T-nya 0, kemudian yang kedua itu ketika T-nya itu sama dengan 1, outputnya 1. Maka kita masukkan C1 dikali 3 pangkat 1, ditambah C2 dikali 3 pangkat 1 dikali 1. 1 ini lagi-lagi dari T1-nya, dari kondisi di atas. Kemudian kita tambahkan, Kemudian kita menemukan bahwa C1-nya itu adalah
C2-nya itu adalah C1-nya itu 0. Kemudian C1 plus 0, karena di sini kan 3 dikali 0, 3 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu 1, 1 dikali 0 jadi 0, berarti C1 plus 0 sama dengan 0. Berarti kita asumsikan C1 itu 0. Kemudian kita cari C2-nya. C2 itu kan berarti dia dapat 3C2 nih, 3C2. Kemudian kita kalikan tadi C1, C1-nya itu 0, berarti 3 dikali 0 ditambah yang dari sini, kita ambil dari sini nih. Dari sini, maaf, enggak keprint ya. Nah, kita ambil dari sini, kita masukin ke sini, 3 kali C1-nya 0, 3 kali 0 ditambah 3 kali C2. Nah, berarti kita nyari C2-nya. 3 kali 0 sampai 0 ditambah 3 kali C2. 3 dikali C2. Kemudian kita pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian. Kalau dari perkalian ke kiri, ke kanan itu berarti jadi pembagian. Kemudian kita dapatkan C2 tersebut adalah sepertiga. Kemudian kita masukkan untuk menemukan big O notation-nya. Nah, di sini kita masukin lagi dari rumus persamaannya tadi. C1-nya 0, R-nya 3, ditambah C2-nya sepertiga. Dari sini C2-nya kan sepertiga. Ini 0 tuh dari sini kan, C1-nya 0. 3 ini kan dari R1-nya kan. Habis itu dikali 3, R ini R2-nya. Dari sini 3, pangkat N. Dikali N. Karena ini 0 kali 3 habis, maka sisa menjadi sepertiga dikali 3 pangkat N dikali N. Semuanya ini yang basis paling tinggi. Sebenarnya untuk mencari big O notation itu ngambil pangkat tertinggi. Tapi karena di sini pangkat tertingginya itu adalah N, kemudian kita menentukan, yang kedua itu menentukan dari basis yang paling tingginya. Kemudian basis yang paling tinggi kita dapatkan 3. Maka big O notation-nya ini adalah 3 pangkat N. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.